Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, alhamdulillah. Kita masih diberi usia hari ini, diberi taufik gitu, ada keinginan untuk mengkaji kalamnya, dan diberi keluangan ya, untuk bisa melakukannya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Kita bersama-sama meminta izin kepada Sang Pemilik Ilmu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon limpahkan pemahaman kepada kami, hunjamkan ilmu di dalam dada kami, ke dalam hati kami, ilmu yang bisa menerangi diri dan keseharian, sehingga kami bisa merespons segenap takdir-Mu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Sahabat-sahabat, ini udah pertemuan ke-17, bagaimana kabarnya? Sudah mulai banyak jurnal ditulis, seharusnya ini sudah lebih dari setengah pertemuan ya, dari kurikulum 6 bulan. Selaiknya akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan. Ketika kita satu langkah bergerak menuju dia akan lari. Apa itu? Lari mendekat, kehidupan kita diubah. Jadi jangan kaget kalau dalam suluk, upaya kita mendekat kepadanya, dia respon dengan diberikan tersekian banyak treatment kehidupan yang di awalnya seperti pil pahit. Digonjang-ganjing ya kehidupan kita. Karena itu tidak baik sebenarnya untuk kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita kan hidup dalam waham seringkali ya, bahwa ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tapi kalau sudah mau mendekat kepadanya, itu harus sudah berserah diri. Arti dari berserah diri adalah sebenarnya kita tidak tahu apa yang paling baik buat kita. Jangankan buat anak kita, buat pasangan kita, buat diri sendiri pun tidak tahu, masih mendebak-nebak. Memang rasio mengatakan masuk akal, tapi Allah yang tahu 1000 langkah ke depan, apa efek dari sebuah pilihan, apa konsekuensi dari sebuah langkah kepada kehidupan semesta diri dan lingkungan. Itu yang kita sebenarnya tidak tahu dan harusnya selalu berserah diri. Karena bahkan keinginan pun itu menguji kita. Bahkan level nabi-nabi kita tahu ya, di surat An-Nisa 69, 4 golongan orang yang ada di Shirathul Mustaqim, yang paling tinggi levelnya adalah nabi-nabi. Bahkan mereka pun jika keinginan tiba-tiba menyelipsip ke dalam hati, mereka langsung ta'udzubillah min dzalik. Karena kadang setan masuk lewat keinginan. So be careful what you wish for. Gitu. Kadang kita pikir itu keinginan baik gitu ya. Ini kan untuk kebaikan, belum tentu. Bisa jadi itu hawa nafsu. Nah, makanya sebelum execute semua keinginan kita, kembalikan keinginan itu dulu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya, An-Nifari menuliskan firman dia, hambaku yang terpercaya adalah dia yang mengembalikan semuanya kepadaku. Jadi bahkan sekedar keinginan, cita-cita, rencana, adabnya itu seharusnya kita tanya dulu sama dia. Boleh nggak hari ini saya mau belanja? Bahkan sesederhana kita mau daily activities ya, yang kita suka tulis di agenda tuh ibu-ibu, atau bapak-bapak hari ini meeting sana-sini. Kalau dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah tuh berkata seperti itu, orang yang berakal sekali lagi ya, definisi akal, definisi Al-Quran adalah dia bisa melihat ada Allahnya di balik itu berakal. Kalau akalnya lemah, dia akan terhalang oleh fenomena dunia dan selamanya akan pontang-panting menghadapi, karena dunia itu selalu nggak masuk akal gitu. Dalam kehidupan tuh sahabat-sahabat tidak selalu 1+1 2, benar nggak? Memang di awal kita ajarkan sama anak-anak kita matematik dan basic algebra 1+1 2, 2+2 4. Tapi satu ibu satu ayah bisa 3 anaknya, ada 7 lagi ya. Jadi 1+1 bisa 7. Nah ini fenomena kehidupan yang banyak hal yang tidak bisa dijangkau. Nah karena itu penting untuk kita upgrading akal kita. Nah, ini kita bicara tentang
Allah menancapkan gunung-gunung di muka bumi agar tidak goncang. Ini ayatnya. Boleh dilihat surat 16, surat An-Nahl ayat 15 sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menancapkan gunung. Wa'alqa fil ard, di bumi itu rawasiya. Jadi kata gunung di sini Allah Ta'ala menggunakan rawasiya. Ini menarik. Kenapa? Karena di ayat lain gunung kata yang sama diterjemahkan itu pakainya kata jabal. Jabal Nur, Jabal Rahmah. Ketika anaknya Nuh ya, putra sang Nuh diajak masuk ke Bahtera Nuh, dia menolak karena ingin berlindung di atas gunung itu. Dan ternyata dia kena air bah. Itu menggunakan jabal. Di sini rawasiya. Kalau gunakan konkordansi online tuh tinggal diketik sini, klik rawasian, muncul kata yang sama di beberapa ayat. Itu menarik. Itu salah satu cara kita mentadaburi Al-Qur'an. Jadi gunung itu ditancapkan rawasiya. Antamida gitu. Jadi kata yang dipakai juga antamida, ini juga menarik karena setiap kata dalam Al-Qur'an dia coding tentang sesuatu. Penancapan gunung ada cuma dalam 3 ayat antamida itu. Satu di antaranya adalah digunakan ketika Allah Ta'ala berkisah tentang Musa yang begitu pulang dari dapat Ten Commandments itu ya, firman Tuhan, 10 firman Tuhan, melihat kaumnya kembali fasik, kembali menyembah berhala. Dan dia diterjemahkannya ya, melemparkan lauh-lauh. Tapi menggunakan kata yang sama, antamida, ditancapkan lauh-lauh itu. Jadi ada fungsi ilahiyah, ada kata yang menarik di sini, ada kata yang sakral. Dari sekedar diterjemahkan dia menancapkan gunung, karena yang digunakan satu kata ini. Nah demikianlah Al-Quran ya, karena ini kitab suci. Setiap titik bahkan setiap ayat, setiap huruf itu punya simbolisasi yang dalam. Makanya belajar Al-Quran itu nggak akan hatam di dunia ini. Di alam barzakh pun orang masih belajar Al-Quran. Bahkan di surga ada hadisnya orang membaca suhuf-suhuf Quran. Saking kedalamannya luar biasa. Ini dia, surat cinta dia kepada kita. Ya karena dia itu yang maha ya. Surat cintanya pun sudah begini. Luar biasa, multidimension. Nah, semoga kita bisa meraup berkah ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu jauh kan, tapi dia ingin meraih hambanya, maka dia julurkan tali di ujung tali. Nah ini Al-Quran. Kalau ingin meraih dia, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Di hari nanti, sahabat-sahabat, suatu hari yang akan kita hadapi bersama, Nauzubillah, semoga kita dinaungi rahmat ya, pertolongannya, yaitu di padang mahsyar. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih baik dibandingkan Al-Quran. Tidak nabi-nabi, ya, tidak guru-guru, ya, tidak siapa, tapi Al-Quran. Maka marilah berakrab-akrab dengannya. Silahkan dibaca sebisanya, mulai di-upgrade, mulai baca terjemahannya, mulai mainkan konkordansinya, mulai ditelaah gitu. Kata yang sama, bikin buku khusus. Allah melihat, Allah Maha tahu upaya kita bagaimana ingin decoding surat cinta darinya gitu. Karena itu berbicara ajaib ya. Karena kita bilang dari SD bilang mukjizat Rasulullah terbesar apa? Al-Qur'an. Wah, hafal. Tapi apakah dalam keseharian kita merasakan bahwa dia sebagai mukjizat? Seharusnya apapun masalah dalam kehidupan, begitu kita lihat guidance di Al-Qur'an, kita langsung lega, oh gini caranya. Gitu. Jadi itu berfungsi betul-betul sebagai obat. Nah, hari ini kita akan dig in gitu tentang episode penancapan gunung. Minggu lalu Teh Noi sudah berbagi sama kita pengalamannya, Masya Allah ya, pengalaman hidup bagaimana itu diguncangkan sedemikian rupa. Itu sedang periode penancapan gunung-gunung tuh Teh, diganti itu ya, si Akang tiba-tiba begitu ya, dihadirkan tiba-tiba ada wanita lain. Itu periode penancapan gunung-gunung. Sahabat-sahabat, kalau kita bicara gunung secara sains ya, gunung itu menstabilisasi bumi. Jadi dulu sebelum gunung-gunung diciptakan, bumi itu senantiasa gempa. Kenapa? Karena dia lempengnya bergerak terus.
Di dalamnya ada pusat bumi, krater intinya yang terus bergerak. Jadi kalau dalam keadaan begitu, tidak akan ada kehidupan di atasnya, karena dia senantiasa gempa. Tanaman baru ditanam, gempa lagi. Kalau tanaman tidak bisa hidup, hewan tidak akan bisa hidup. Tidak ada manusia bisa hidup. Kemudian Allah menancapkan gunung-gunung. Jadi gunung itu terbentuk dari geologisnya sih ada macam-macam, tapi kira-kira semuanya itu bicara tentang ada pergerakan lempeng. Jadi ada yang misalkan 2 lempeng nabrak bersatu, brok gitu, tiba-tiba membentuk gunung. Ada juga yang timpang tindih dan lain sebagainya. Ada juga yang berupa letusan dari dalam inti bumi keluar. Dia menonjol ke permukaan menjadi gunung gitu, jadi gunung berapi. Tapi apapun itu bentuknya, gunung itu terbentuk dari sebuah gejolak di bumi itu sendiri. Mau itu hantaman 2 lempeng, mau itu letusan gunung berapi dari inti bumi gitu. Ya. Apapun itu, gunung akhirnya dia bisa menjadi pasak. Pasak itu seperti paku gitu. Dipaku jadi dia steady permukaannya. Itu hanya bisa terjadi kayak gini. Kita pun maku sesuatu. Bagi si kayu kalau bisa ngerasain sih sakit ya, ditembus sama paku gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang menancapkan. Nah, dalam kehidupan kita akan mengalami sekian seri kesakitan dalam bentuk pemancangan ini karena gunungnya sedang dibentuk. It's painful, yes. Tanya Teh Noi, is it painful? Yes. Ya, mungkin nangis-nangis dulu. Ya, mungkin ya tapi sekarang lihat beliau bisa testify, apa kurang rezekinya? Apa jadi nggak bisa tidur gitu? Apa jadi binasa? Nanti Teh Noi ngomong lagi dia kami bikin testimoni. Semua juga saya yakin semua punya episode pemancangan gunungnya masing-masing, terutama mereka yang mencari Allah Ta'ala. Dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu hati seseorang. Karena dia lihat, ini hambaku mencariku. Aku ingin meneguhkan kehidupannya di treatment kehidupannya kemudian. Apa-apa yang sebenarnya tidak pas buat dia akan dicopot. Karena on the long term, Allah Ta'ala tahu ini nggak baik buat dia. It's just poisonous. Nah, akhirnya dia ambil, mulai dicopotin. Kadang-kadang bisnis dibuat bangkrut, ya. Kadang-kadang rumah tangga dibikin seperti itu, seperti kisahnya Teh Noi. Nggak kepikir sama sekali. Tapi gini, selama kita ya pegangnya sama Allah Ta'ala, tauhid kita membawa, ya Allah, ini aku berpegang kepada zat, kepada Tuhanku yang tidak akan mencelakakanku. Sudah itu saja pegang. Perkara belum paham, tunggu dulu. Nanti pada saatnya akan lihat ke belakang, lihat, untungnya waktu itu, coba nggak. Nah, gitu. Mereka yang bisa melihat itu di dunia, itu namanya akalnya sudah di-upgrade. Maka di dalam Ali Imran dikatakan, itu ulil albab. Karena mereka yang sudah bisa bilang, ternyata nggak ada yang sia-sia. Tapi ada juga orang-orang yang dablek juga ya, udah dibilangin nggak muncul. Kenapa akalnya tidak muncul, sahabat-sahabat? Karena dia tidak mencari Allah. Titik. Dia mencari selain Allah. Mau itu dunia, mau itu Tuhan-Tuhan lain. Dia berpaling ke arah lain, berarti berpaling dari arahnya sinar. Padahal akal itu sinar. Nah, tapi Allah itu Maha Pengasih. Jadi walaupun di bumi ini nggak lulus gitu ya, dapat semester pendek nanti di alam nanti, tapi nya nggak enak gitu. Mendingan sekarang lulus gitu, tepat waktu. Jadi apa-apa yang dia sodorkan, dia suguhkan dalam kehidupan kita, sungguh itu bentuk-bentuk pembentukan gunung. Tapi kembali ke ayat ini ya, menarik, luar biasa, Masya Allah. Jadi memang sequence, Al-Quran kadang berbicara tuh sequence. Pertama dia harus penancapan gunung-gunung di bumi. Ini pun sudah gejolaknya luar biasa ya kan. Supaya kita tidak goncang. Ada penelitiannya tuh kalau anak ya biasa tumbuh di keluarga, semua serba diikuti. Maunya semua diikuti, nggak pernah dia goncang. Goncang tuh gini, dia ingin sesuatu, dia harus menahan diri, itu ada goncang dalam dirinya. Ya. Dia berbuat salah, tapi dimanja, ya udah nggak apa-apa. Padahal harus dikasih tahu. Ketika dikasih tahu, kita agak sedikit marah, dia tentu tergoncang. Tapi untuk kebaikan dia sendiri. Jadi anak yang terbiasa
tidak ada adversity namanya di penelitian itu, tidak ada kesulitan dalam kehidupan, cenderung melempem nantinya, gampang depresi, kena susah dikit pengennya bunuh diri gitu ya, kok gampang sekali gitu menyerah karena tidak terbiasa. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu, maka semua episode dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat, barangkali perpisahan dengan suami dalam kasusnya Teh Nui ya, misalnya. Terus kan kepikiran biasanya anak-anak ya. Tapi kalau itu sudah terjadi, pasti sudah dalam takaran Allah Ta'ala. Dan Allah tuh mikir nggak cuma 1-2, juga kebaikan buat semuanya gitu. Sekali lagi ingat, Allah tuh lebih sayang sama anak-anak kita dibanding kita sendiri. Jadi yang Maha tahu kadang-kadang nggak seperti itu. Saya orang tua saya dulu dibuat ya berpisah gitu ya, agak gonjang-ganjing itu usia saya 13-14 tahun gitu. Itu pertama kali saya merasakan gempa bumi, itu penancapan pasak gunung gitu ya. Tadinya happy tiap minggu, wah senang-senang aja, shopping, main gitu. And then I struck by reality bahwa wow, it can end gitu ternyata. Nah, tapi karena jadi buat saya yang mengalami ya bukan perceraiannya sebenarnya yang menyakitkan, tapi ketika dua orang itu yang notabene my flesh and blood gitu kan saya nggak bisa milih. Ketika salah satu backbiting each other, misalkan kan kita suka dengar dia kok suka mungkin curhat sama temennya atau apa kan kedengaran menjelekan lah pihak yang lain ya. Yang nggak enak kita. Kalau ayah menjelekan ibu, anak nggak enak. Ibu menjelekan ayahnya, kita nggak enak gitu. Just so both sides, saya mendingan nggak mau dengar itu semua. Oleh karenanya usia 13-14 saya pindah rumah. Kebetulan ibu punya beberapa rumah di situ di Bandung. Karena ya gerah ya, maksudnya saya nggak bisa milih apapun yang terjadi. Jadi buat saya yang terberat pada perceraian buat anak ya, bukan perceraian itu sendiri, karena kadang kita bisa lihat nih kalau ada tipe-tipe couple gitu yang kalau bersatu malah jadi rungsing, kalau pisah jadi baik-baik, jadi mending pisah aja. Akal saya sudah mulai paham itu, tapi mbok ya jangan saling menyakiti satu sama lain. Jadi yang menyakitkan itu ketika saling itu mengeluarkan perkataan-perkataan buruk lah, menjelekkan satu sama lain. Itu sebagai anak terluka. Ternyata luka itu saya bawa bertahun-tahun, sahabat-sahabat. Unconsciously ya. Yang pertama kali bisa baca itu almarhum mursyid saya dulu. Jadi kalau pengajian tuh saya selalu dibawa ke depan, Tessa sini katanya. Ini ya anak-anak, mana di hadapan yang lain 30 orang. Nah, Tessa ini dokter tapi takut nikah. Ketawa gitu. Dalam hati siapa yang takut gitu. And every time Bapak terus bilang begitu. Sampai saya menikah baru saya tahu apa yang beliau maksud. So I have certain of trauma gitu, trauma dalam hidup. Karena saya belum bisa memproses dengan baik ikhwal perpisahan orang tua yang saling menyakiti itu, sehingga membentuk sebuah barrier dalam diri saya, duri gitu. Jadi saya cenderung fatalis, orang yang nggak percayaan gitu, termasuk menjadi konsekuensinya dalam pernikahan saya. Jadi saya cenderung udahlah kalau nggak mau, kayak gitu. Jadi tidak dewasa. Nah itu baru ketahuan ketika akhirnya kami, saya dan suami ikut marriage counselor 1,5 tahun. Wah, setiap minggu di drill komunikasi. Ternyata kami berdua tuh betul-betul, jadi esensi dari pernikahan adalah komunikasi ya. Di situ. Ya kalau begitu belajar komunikasi, belajar ketika kita overwhelm, kita mesti bisa bilang, aduh aku nggak bisa ngomong ya, aku lagi emosi. Kalau aku ngomong makin parah. Let's take a break, 2 jam, atau besok pagi kita lanjutkan lagi bagaimana, sepakat. Nah itu seringkali hal sesimpel itu tuh diajarin sama psikolog kita. Karena sebelumnya kita suka maksain gitu. Kita omongin, and then sampai kita akhirnya keluar lagi kata cerai. Berapa kali tuh setahun 2 tahun awal tuh pengennya udahan aja udah. If it's too tough, I tend to like udah gitu. Because my subconscious bilang bapak ibu saya aja yang dulu baik-baik gitu ya tiba-tiba hancur, apalagi. Nah gitu. Jadi apa yang mursyid saya dulu bilang, Tessa takut nikah, itu bener.
Jadi takut tuh dalam arti it's gonna fail, it's gonna fail gitu. My subconscious selalu bilang begitu. Wow, ya, gitu, Masya Allah. Tapi itu kalau saya tidak dibuat begitu, saya tidak mulai mencari Tuhan. Ya, walau alam, nauzubillah sampai nggak kemana gitu ya. Saya mungkin tidak juga ikut bersuluk, tidak belajar Al-Quran. Mungkin secara dunia nyaman sekali gitu. Tapi ya, kenyamanan dunia kan ada deadline, ada tenggat waktunya ya. And saya nggak mau, saya ingin kenyamanan yang everlasting. Ya, yang tidak putus dengan kematian, kehilangan apapun. So itu fungsi akal. Kemudian Allah Taala itu hanya berkat rahmat Allah Taala saja. Saya dibuat melihat, I have something better for you, kata Allah Taala, something like that. Oh ya, so saya mulai bersuluk tahun 2001 gitu. Ya, begitu. Jadi itu upaya penancapan gunung-gunung. Nah, dari gunung-gunung yang ditancapkan, dia ciptakan sungai-sungai, sahabat-sahabat. Jadi sequence-nya begitu. Secara geologi pun ya, secara sains, the formation of river itu dimulai mostly di gunung-gunung. Jadi mata air itu biasanya di gunung-gunung. Ya. Dari air yang hujan yang masuk atau air es, glasier, gunungnya tertancap, sungainya mengalir. Sungai itu lambang pengetahuan yang keluar. Jadi kita paham. Kita tidak goncang, begitu ada goncangan lagi, oh ini mah mungkin begini. Itu diajarin sama Allah tuh, sungai-sungai. Nanti sungai-sungai itu yang akan menemukan sabil, subulan, jalan-jalan. Ujungnya nanti huda tuh ketemu di situ. Padahal huda ini yang kita baca tiap sholat. Bener nggak? Setiap kita bilang ihdina syiratal mustaqim. Ihdina tuh mohon petunjuk. Huda itu kata yang sama. Kepada apa? Syiratal mustaqim. Dengan kata lain, syiratal mustaqim kita yang kita minta tiap hari, begitu dia mengabulkan permintaan kita, ihdinas syiratal mustaqim, ditancapkan gunung di bumi kita. Diciptakan, ditimbulkan sungai-sungai dalam diri kita, disebarkan jalan-jalannya, dapat petunjuk ke syiratal mustaqim. Nah, ini kita harus paham konsep ini di dalam Al-Quran supaya kita tahu apa yang kita minta. Jadi kita tidak terlalu berduka dengan apa yang datang gitu. Ini konsekuensi kita minta. Kalau sholatnya benar, kalau kita paham, Allah menjawab gitu. Oke, kamu mau ditunjukkan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu apa sih? Dia ada di situ. Tempat kita bertemu dia. Because it's all about love story ya. Dia ingin memperkenalkan dirinya, ingin kenal, ingin dekat gitu. Tapi nggak mau maksa. Jadi dibikin jauh ini pembentangan alam semesta. Begitu. So anyway, gunung-gunung adalah sebuah keniscayaan, ujian, guncangan dalam kehidupan. Sabar aja, itu akan membentuk gunung dalam diri. Ya, kalau kata pepatah, what doesn't kill you makes you stronger. That's it. That's how we turn bad breaks into blessings. Jadi apa yang tidak bikin kita mati itu hanya memperkuat kita sebagai manusia. Gitu. Nah, I want to share more, I want to hear more of your story gitu. Karena bagaimanapun kalau kita ingin dilihat oleh Allah, ya, tempaan kehidupan tuh kalau kita sabar hanya akan menjadikan kita intannya. Gitu. Yang namanya intan tuh tertempa di kedalaman bumi, sahabat-sahabat, with certain kind of pressure and heat, ya kan? Jadi kalau kita panas ada ya sabar dan jadi intan, dia yang ambil kita. Begitu. Ya. Oke, saya mau tanya Teh Nui dulu. Ada hadir nggak Teh Nui? Halo, Assalamualaikum Teh Nui. Bisa terima Waalaikumsalam kasih Teh Tessa dan semuanya. sharing luar biasa, semua bikin gitu ya, dengar kisah hidupnya kemarin. Kalau boleh sharing, lihat ke belakang begitu ya. Sekarang ini ada kaitannya nggak ayat yang kita bahas hari ini? Apa perhatian Teh Nui? Ada Teh. Silakan. Ya bahwa
Ya itu kan tadi menancapkan gunung di bumi dan agar bumi itu tidak bergoncang gitu ya. Jadi maksudnya seperti yang tadi Teh Tessa bilang bahwa yaitu goncangan itu membuat kita mengambil suatu tindakan mau bertahan atau hancur gitu. Jadi ibaratnya apabila goncangan itu datang, maka kita kan langsung mikir, saya harus bertahan agar enggak luluh lantah dengan goncangan tersebut. Mungkin itu ya yang makna tersirat dari suatu kehidupan gitu ya. Jadi apa? Bahwa sebetulnya goncangan itu hadir intinya ingin menguatkan kita untuk tetap berpijak. Ini yang akhirnya saya tangkap gitu dari suatu kejadian bahwa kita berproses untuk belajar. Dan untuk ngadepin itu semua kan memang harus ada apa ya? Ada suatu tindakan yaitu menerima. Tindakan menerima itu agar kita apa ya? Ya mungkin ini kayak bahasanya kok kayak sok bijak gitu ya, kayak sok bijak amat. Tapi pada saat menghadapi itu jadi langsung mikir sebetulnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Tadi kan coding ya, kayak kode. Ini maksudnya apa sih yang harus saya lakukan? Kenapa ini terjadi? Kayak sebuah puzzle yang harus satu sama lain harus dirangkai gitu. Dan akhirnya ya intinya bahwa setiap goncangan yang hadir dalam kehidupan sebetulnya itu untuk menguatkan kita untuk berpijak agar tidak goyah. Siapa yang kita raih? Yaitu Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah gitu. Kita mohon pada Allah bahwa ya Allah tolong kuatkan bahwa Engkau tahu dan Engkau Maha tahu kemampuan kita sejauh mana gitu. Nah, itu mungkin yang kalau kita coba merefleksi ke ayat ini ya, ini kitab Al-Qur'an, kita lihat kitab Diri dan Kehidupan Teh Noi. Menurut urutan ayat ini, begitu gunungnya tegak gitu ya, dipancangkan. Slowly but sure akan ada pembentukan sungai-sungai. Itu artinya pengetahuan dalam diri mulai mengalir. Apakah ini juga terjadi atau dialami, dirasakan oleh Teh Noi? Mulai Allah tuh ngajarin ya, dulu tuh kamu dibikin begini karena begini gitu. Jadi sampai harus ada yang bilang ya ada sebuah pengertian yang lain dari sesuatu yang orang melihat mungkin sebuah tragedi ya, tapi buat Teh Noi ini adalah sebuah pengaturan darinya. Ya, dan itu semakin terbuka bahwa kita dituntun gitu ya untuk untuk belajar. Jadi ilmu-ilmu tuh seolah Allah hadirkan dan kita dihadirkan atas kehendaknya gitu loh Teh. Jadi misalnya gini, dulu kan saya persepsinya mencintai itu karena memang secara pribadinya subjeknya gitu kan. Tapi akhirnya kan perubahan makna mencintai itu seperti apa? Nah itu ada perubahan mencintai itu seperti apa? Lalu akhirnya terbuka setelah kejadian perpisahan itu kan kita ditunjukkan ilmu untuk ikhlas pasrah tuh harus seperti apa. Jadi jalan ilmu tuh terbuka Teh. Dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Akhirnya kan sekarang saya ketemu kajian suluk gitu kan. Kajian suluk tuh Masya Allah bahwa benar-benar kita dituntun untuk mendekat selalu pada Allah gitu kan dengan ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Intinya seperti itu Teh. Jadi jadi Allah membuka jalan yang sebelumnya tertutup kita nggak tahu, Allah buka dengan berbagai ilmu yang Allah hadirkan. Dan saya pekan kemarin tuh awal bulan, jadi karena saya suka menulis puisi atau novel sedikit-sedikit, akhirnya ada tawaran dari percetakan bahwa saya disertakan untuk antologi gitu, sebuah buku. Nah itu suatu hal yang luar biasa bagi saya karena sebelumnya nggak pernah terpikir bahwa ternyata saya ditawari gitu, bukan mencari. Jadi itu kan rezeki ya, keajaiban yang Allah kasih. Nah terus saya dulu bermimpi jadi penyiar radio, tapi suatu hari saya ditawari untuk
menjadi host di suatu TV apa ya, TV daerah gitu. Oh, Masya Allah. Dan saya Jadi satu persatu didatangkan oleh Allah Ta'ala ya. didatangkan dan Masya Allah gitu. Sahabat saya yang menyimak itu sampai menangis. Ini apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan, mulai terbuka satu persatu. Gitu. Saya berbicara di depan orang untuk di depan ratusan yang orang. Mungkin ini tidak terbuka kalau dulu masih dalam bayang-bayang ya pernikahan sebelumnya ya. Mungkin begitu jadi ya. Allah gerakan. Jadi ini kurang pas nih ya. Dilepas aja. Allah mah gampang. Dihadirkan orang ketiga tapi orang ketiganya dilepas juga. Jadi ya itu kan hanya perantara ya. Jadi sudah bagus tuh responnya, kita tidak marah sama orang itu. Betul. Yang kita lihat kan kalau Allah tidak izinkan nggak mungkin kejadian ya kan. Betul. Dan kalau misalnya mau diakui bahwa sebetulnya orang yang menyakiti kita itu sebetulnya orang yang memberi jalan peluang kita untuk menjadi saat ini teh. Nah, jadi kita justru bersyukur. Itu jadiin quote tuh. Orangnya itu masalah, itu ilmu tuh, itu akal tuh bisa ngelihat begitu. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dia menyakiti kita, benar nggak? Kalau orang yang berakal, dia tidak melihat Allah di balik itu. Wow, dihajar tuh, datang ke rumahnya ya, sambil teriak-teriak drama gitu, kayak drama sinetron, kayak the sinetron. Tapi wah, what's in for us malah jadi nggak baik ininya. Ternyata itu jadi jalan untuk kita jadi siapa kita sekarang ini, Masya Allah. Iya. Dan kita nggak boleh lupa bahwa setiap kondisi yang kita hadapi, baik buruk itu memang Allah hadirkan. Maksudnya untuk menuntun bahwa Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya bahwa aku sayang kamu loh, gitu kan maksudnya. Iya. Ini jalan terbaik. Masya Allah. Terima kasih Tenoy. Bolehlah kamu, misalnya kita patah hati Tenoy dulu ini nih. harus bikin autobiografi nih. Semua ditulis. Ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nanti mungkin insya Allah terbit bukunya di bulan akhir Juni mungkin. Ya, atau bikin dalam bentuk novel. Silakan. Ya. Terima kasih Tenoy. Nah, gitulah. Jadi mari kita mentadaburi ini, satu ayat ini saja dulu. Episode menancapkan gunung di bumi, kemudian karenanya sungai-sungai terbentuk, jalan-jalan mulai terbuka, itu jalan-jalan dibukakan. Dari situ harus terus aware ya, waspada, jaga keikhlasan supaya tidak terpleset. Karena namanya setan mengikutin terus sampai pokoknya hanya satu golongan yang tidak tersentuh setan. Itu ada dalam Al-Quran. Aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan, tapi hanya orang mukhlasin yang tersentuh. Mukhlas itu ya ikhlas, lillahi ta'ala. Dia tidak ada daya kepada orang yang ikhlas. Saya menunggu dari sahabat-sahabat yang lain, barangkali mau berbagi, kontemplasi diri, ya kan? Bukti bahwa ayat ini bunyi di dalam kehidupan sahabat-sahabat. Barangkali kalau di-share juga menjadi inspirasi buat yang lain, menjadi sedekah ya buat yang mendengarkan. Silahkan. Selamat bergabung, Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan yang lain. Silahkan coba kontemplasikan ayat ini. Allah menancapkan gunung-gunung itu, pembentukan gunung ya pasti ada huru-hara, ya, ada benturan, ada letusan. Tapi setelah itu reda, terpancang kuat. Nah ini kalau udah suat, jadi lebih stabil dalam menghadapi kehidupan dan dinamika ya. Dunia tuh selalu punya cara kok poking us, mau dari anak dibikin begitu, suami bikin begitu. Kalau nggak pandemi ya, keluarga aman di pandemi dibikin. Nah itu gimana cara kita kasih the best response? Nah itu tergantung akal masing-masing tuh. Ya, selama akalnya tidak di-upgrade, dia akan selalu pontang-panting dalam kehidupan. Akan selalu nggak bisa, susah bahagia ya. Padahal ini Allah tuh ingin orang tuh bahagia, bahwa semua yang diberi adalah sebuah kebaikan. Tapi banyak manusia tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kebaikan.
karena akalnya nggak nyampe. Dia short sighted ya, so buat bayi disuntik nangis, yang dia lihat kejam gitu mama tiap kali disuntik, padahal dia long term adalah mencegah dia dari sakit yang lebih parah, bahkan bisa mati gitu kalau tidak diimunisasi misalkan. By the way, saya kemarin udah vaksinasi nih, Pfizer sebelah kiri. Sebentar sih disuntiknya ya, cuman pegel juga hari kedua kerasa. Ya namanya ikhtiar ya, sahabat-sahabat semua divaksin semua, itu namanya ikhtiar. Ayo dong, ayo sharing-sharing. Saya menunggu karena aduh, kisah-kisah sahabat-sahabat ini pasti luar biasa. Yang nulis Allah soalnya. Silakan. Assalamualaikum Teteh siapa nih? Atau ada yang lain? Nih ada dua. Siapa? Ada dua, silakan. Oh, Mbak Indah sama Tehlin. Siapa dulu? Iya. Silakan Mbak Indah, silakan. Oh, Mbak Indah ya, habis ini Tehlin ya. Mbak Indah, kenapa Mbak Indah? Enggak, saya ingat itu. Kenapa? Ingat waktu pas mama dulu. Ingat waktu pas mama dulu, itu kan maksa untuk enggak kerja lagi, nemani dia, terus habis itu akhirnya saya bikin saya belajar online, itu jualan online. Ternyata waktu pas pandemi saya kaget, oh ya Allah, sudah diajari Allah waktu pas mama dulu. Jadi pandemi bisnis saya makin lancar. Semua online soalnya ya. Makin stabil. Masya Allah. Iya. Itu berkah ngikut itu ya, nurut sama mama. Karena niatnya ingin berbakti, Allah Maha tahu gitu. Wah, jadi sekarang makin sukses nih bisnisnya. Yang saya ingat itu. Semoga ada stokis ini mendingan banyak yang dipelajari. Tapi ya setengah mati sampai capek banget. Tidur itu sampai ketiduran capek sekali soalnya. tapi alhamdulillah lah. Iya. Yang penting ibadah tidak terganggu, waktu sholat dijaga. Jadi jangan terbuat lupa oleh perniagaan. Itu ya. Jadinya ya kadang-kadang dunia itu dibukakan bisa jadi sebagai ujian. Allah kan pengen melihat, bener nggak nih orang ini cari aku? Coba aku bukakan. Begitu dibukakan, loncat dia. Jadi gini, di dalam hadis itu ada dikatakan begini, ada orang-orang yang bilang, aku tidak mencari dunia, aku mencari Allah. Tapi begitu pintu dia dibukakan, dia loncat. Tadinya kalau dia ngomong gitu karena belum ada aja opportunity. Ya, begitu ini ada proyek nih 5 miliar. Weng. Nah, dia akan kayak magnet tuh ya, dia akan menarik sesuatu yang akan tertarik ke situ gitu. Jadi Allah tuh hati-hati gitu ya. Jadi di satu sisi senang, satu sisi hati-hati gitu. Kadang-kadang di Al-Qur'an ada ujian-ujian seperti itu. Parameternya satu, gampang. Apakah hal itu menambah kita makin dekat sama dia apa tidak? Kalau makin dekat, makin zikirnya masih terjaga, aman, insya Allah. Gitu. Ikut senang ya Mbak Indah ya. Semoga dijaga stamina-nya lahir batin. Amin. Ya, matur suwun Mbak Indah. Sama-sama. Ya Tehlin, silakan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bunyi banget ini ayatnya. Masya Allah. Gimana? Iya, Cerita. Ini kalau misalnya diari kayaknya udah 2 buku kali ya. Udah menulis banyak, alhamdulillah. Yang menulisnya bukan menulis dalam artian harfiah gitu menulis, tapi sepertinya PR itu dimunculkan gitu Teh. Pertama, yang ini yang berkesan banget gitu ya untuk dituliskan di dalam diri saya itu. Satu, hubungan saya sama ibu gitu. Kenapa? Karena kan memang bisa dibilang complicated enggak. Tapi kuat banget, maksudnya dia kan seorang wanita yang dominan ya dalam rumah tangga. Gitu, dan beliau cukup kuat, bisa dibilang kuat banget ya menghadapi gelombang permasalahan di dalam rumah tangganya gitu. Tapi
yang saya lihat itu hubungan beliau dengan saya kan tidak seperti hubungan normalnya anak-anak perempuan yang dekat sama ibunya, gitu. Karena bisa dibilang mungkin saya mengalami beberapa hal yang secara psikologis itu cukup lukanya cukup dalam. Nah, semenjak saya ikut suluk udah beberapa tahun ini, itu oleh Allah diperlihatkan lagi gitu, seakan-akan saya harus memperbaiki bagaimana menyikapinya gitu. Pertama kan tentu saja saya harus memaafkan, bukan hanya dalam arti memaafkan hanya hanya pada saat Lebaran ya, bukan itu gitu. Tapi make a peace with all the event, with the it's not horrible, but it's very difficult for me to accept gitu. Nah itu memaafkan itu seakan-akan yang saya dialami oleh kakak saya sekarang. Gitu, betapa dia sulitnya seperti mengekspresikan apa yang saya rasakan gitu. Beliau juga mengalami yang sama Teh Lin. Mengalami hal yang sama, tapi dia frontal dalam artian dikeluarkan gitu. Dikeluarkan dalam arti ya bertengkar lah gitu. Pasti aja gitu terjadi benturan. Sama ibu bertengkar. Iya, dan saya yang menjadi penengah untuk mengademkan gitu. Ya tidak mudah ya tentunya gitu. Tapi nah itu hal itu yang ditancapkan seperti gunung gitu dan mengalir sungai-sungai itu gitu dengan kesabaran gitu. Karena memang usia beliau yang kembali seperti anak-anak kan. Gitu. Dan itu dengan memaafkan gitu, memaafkan dan berdamai dengan kejadian-kejadian itu, alhamdulillah itu membukakan saya kepada pintu-pintu bertemu dengan ibu-ibu yang istilahnya bisa saya sebut ibu gitu ya. Sampai dia bisa bilang jetem, bisa bilang I love you, Masya Allah gitu. Pada ibu saya nggak pernah keluarkan. You miss that, yes, Iya. Kok bisa sih ibu orang lain yang bisa bilang I love you ke saya, ibu saya sendiri nggak pernah gitu. Ya mungkin hanya itu mungkin mudah ya untuk bisa mendapatkan itu, tapi deep inside itu yang saya butuhkan gitu sebetulnya. Karena selama ini mungkin itu saya mengerti mengapa saya ditempatkan sejauh ini. Karena pada saat saya berijab kabul untuk menikah, itu saya berdoa sama Allah, ya Allah jauhkan saya gitu. Karena dulu kan masih ada rasa sakit hati ya Teh ya. Jauhkan saya gitu. Jadi memang saya dibawa jauh, ditempatkan jauh gitu. Dan itu saya menganggap ini cara saya untuk bisa memaafkan dan merindukan, untuk tidak membenci. Iya. Sekarang bagaimana? Apa yang terjadi setelah sekian lama? Apa yang berubah di dalam diri Teh Lin? How you respond that memory? Saat memori itu dimunculkan, kata maaf, minta maaf sama Allah, minta maaf dan bisa mendoakan Teh akhirnya. Iya, amin, Masya Allah. I know it's hard for you, and saya mengerti sekali because my mom also never say I love you. Iya. Aku ulang tahun dia nggak pernah ngasih selamat. Iya. I understand, lebih jauh mengerti karena begitu tante saya cerita. Jadi begini, kalau saya tahu, jadi masa kecilnya semua itu dibentuk dari orang masa kecil ya. Makanya kita sama anak-anak tuh membentuk dia bagaimana treating cucu-cucu kita. Makanya saya shower my kids with I love you because I never had that. Bapak saya iya gitu, karena keluarganya itu beda. Jadi keluarga bapak saya itu
ya menak apa ya berada, tapi keluarga gini, keluarga ibu saya. Jadi mbah saya itu kerjanya serabutan di Malang, itu tukang cat, bikin billboard gitu ya. Jadi di Malang tuh namanya pabrik rokok Bentul. Jadi zaman dulu kalau orang bikin iklan itu di painting, bukan zaman sekarang pakai print begitu ya. Nah itu kakek saya yang bikin tuh, pakai pilok shirt gitu. Paman saya yang bagian mompa, pakai pompa sepeda, terus catnya katanya begitu. Nah dengan tipe kerja begitu kadang ada kadang enggak gitu. Dan waktu itu lagi masa revolusi, ada perang-perang gitu ya, susah, anaknya 12 lagi. Jadi ibu saya sama satu kakaknya itu, karena zaman dulu gini, kalau anaknya banyak diminta sama bude gitu ya. Jadi kakak dari nenek yang belum punya anak. Jadi diminta 2 anaknya. Udah saya urus deh, saya sekolahin biar mengurangi beban keseharian. Tapi mungkin ya orang tua zaman dulu mungkin nggak diomongin, nggak apa. Iya. Itu SD loh, mama saya tuh sama kakaknya. Jadi umur 7 segede Rumi. Coba bayangin. Orang lagi kezelah, lagi ya senengnya ngumpul-ngumpul. Walaupun tidak jauh dari Malang ke Porong gitu ya, ke arah Surabaya itu. Tidak jauh, tapi kan zaman dulu orang nggak banyak mobil gitu ya, angkutan harus ya. Akhirnya kata Bu Bude saya itu, ibu saya dari SD tuh nangis tiap hari. Mana Mbak Bude tempat. Jadi orang yang merawat dia tuh orangnya sangat keras didikannya. So dia nggak pernah dapat happy birthday. Dia nggak pernah. My mother grew up nggak pernah dapat I love you gitu. So she never learns to say that. Yeah. Like I never learned to say that sebenarnya. Tapi kemudian kan Allah yang ngajarin, situasinya juga berubah ya kan. Berubah, iya. Iya. Jadi I feel you Teh. Saya tumbuh nggak pernah ibu saya bilang I love you. Tapi cara dia mengungkapkan cinta, saya tahu. Dia tuh bikin saya makanan. Dia selalu begitu cara dia. Exactly. Jadi it's the way dia mengungkapkan cinta dulu dengan apa kabar, tanya gitu, gimana saya, baik-baik gitu. Oh itu cara dia bilang I love you. Dia karena bibirnya keluh, nggak pernah diajarin begitu gitu. So I understand gitu. Oke, gitu. Dan saya ulang tahun nih misalnya kemarin pagi-pagi nggak pernah sampai detik ini dan saya nggak pernah minta. Maksudnya tidak because pernah, she never learned. It's not in her system. So it's unfair buat saya minta dia, mama kok gitu, nggak bisa, saya nggak bisa. Saya jadi ngertiin gitu dengan memahami masa kecil seseorang gitu, dalam hal ini ibu-ibu kita gitu. Sampai Pak Desa itu bilang gini waktu suami saya nikah tuh, katanya nak Teguh, mohon dipahami ya, ibunya Tessa itu lahir di gudang mesiu katanya. Sampai dia menggambarkan dia tuh karena dia grew up in a harsh environment, she had to be tough. Kalau nggak dia break, ya kan? Yeah. Dia jauh dari orang, dia membentuk shell di dalam dirinya. Dia harus bude yang galak begitu, dia harus tough. Jadi sampai sekarang bawaannya tough. Kayak gitu. Yeah. Nah, itu berpengaruh juga dalam rumah tangga bagaimana she treated my father, kenapa itu muncul kemudian yang saya bilang persepsinya kayaknya saling menyakiti. Gini, orang keras itu cenderung menyakiti orang. Iya. Dia kan keras ya, mama tuh keras. Dia tuh nggak niat sebenarnya, tapi karena tenaganya gede banget gitu kan, suka gitu ya, kalau kita tenaganya gede banget, meluk pun jadi sakit. Meluk gitu, nah something like that lah. Because tadinya sebetulnya yang saya cari itu karena the way she treat another children it's different gitu, berbeda karena bagaimana dia treat kakak saya dari yang paling besar dan ke adik saya. She's always looking for them gitu. Mereka dicari walaupun ini pasti ditelepon gitu. But she never called me even once. Wow. Tapi kalau ke kakak dari atas sampai ke adik kan dia selalu sampai ke saat ini ya gitu. Jadi harus saya duluan yang mencari where is she, apa kabar gitu. Tapi dia tidak pernah menanyakan kabar saya dan kabar suami gitu. But the way she treat me like that, I learn bagaimana
saya juga berkaca bagaimana rumah tangganya beliau dengan ayah saya. Bagaimana dia bisa menerima pada saat di akhir-akhir kehidupan ayah saya itu, pada saat beliau masih ada, tiba-tiba dia mengetahui bahwa ternyata ayah saya punya istri yang lain dan punya anak yang sudah dewasa gitu. Dan dia bisa menerima itu semua. That's the way I did to my husband now. I can accept gitu. Bagaimana yang ternyata suami saya punya hubungan dengan wanita lain, dengan bagaimana itu betul-betul suatu pelajaran gitu untuk saya. Belajar sabar, belajar ikhlas, bagaimana suatu pernikahan itu menjadi ibadah, bukan melihat bahwa harus mencintai suami 100% gitu, tapi itu dibalik gitu. Kita mencintai Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, sehingga bisa melihat itu sebagai suatu pelajaran untuk bisa melihat wajahnya Allah. Masya Allah, amin, amin, amin. Jadi semuanya nyambung ya. Bagaimana Allah bikin kita terlahir dari orang tua tertentu. Betul, itu menumbuhkan sebuah kualitas tertentu dalam diri kita, dan kualitas itu handy untuk menghadapi certain situation dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali. Iya, iya. Wow, alhamdulillah. Teh, sing sabar, semoga jadi alhamdulillah, anak yang soleh yang nanti pada akhirnya ibu akan melihat, oh ternyata begitu ya. Ibu mertua saya juga begitu, dari 8 anaknya itu anak yang pertama yang sangat, jadi walaupun salah tuh dibela terus sampai orang yang lain cemburu. Ini kenapa sih Mami begini-begini? Ternyata kalau lagi ngobrol-ngobrol, jadi dia tuh ada semacam perasaan bersalah. Waktu anak pertama tuh dia nggak ngurus banget katanya. Nah itu kadang-kadang ada aspek kayak gitu tuh. Ada aspek begitu yang kita, jadi rasa bersalahnya diekspresikan dengan cara menerima aja apa yang dia, terus apologizing gitu, apologi semua yang dia lakukan. Nah itu karena itu kompleksnya manusia ya. Di balik semua hal lonjakan yang kita anggap kok nggak masuk akal, pasti ada alasannya, pasti ada. Tinggal digali aja tuh, kenapa ibu kok begitu sama yang itu beda perlakuannya sama saya, pasti ada alasannya itu, ada historinya. Karena orang nggak tiba-tiba begitu. Nah, begitu kita tahu, Allah yang biasanya menuntun Teh, dibuka gitu. Nah itu saya tahunya juga begitu aja ngomong gitu ya, karena out of nowhere. Sampai suami bilang, si mami itu nggak pernah bilang begitu loh gitu sama saya, sama si anaknya sendiri gitu. Nah itu perlunya bimbingan dari Allah sesuai dengan ayat ini ya. Gunungnya dipancangkan. Dalam periode pemancangan gunung tuh mesti sabar, karena dia akan goncang. Karena sabar, lama-lama sungainya keluar. Sungai itu membawa kesegaran di dalam hati, di dalam jiwa. Orang lihatnya kita pontang-panting, tapi kitanya mah tenang. Bahkan ada kesegaran jiwa yang tidak didrive sebelumnya, sebelum terbentuk gunung itu. Betul, iya. Ya, slowly but sure, jalan-jalan di dalam diri dan dunia terbuka. Di situ petunjuknya ke mana-mana gitu. Dan tidak hanya mendapat petunjuk, kita mesti bisa baca masalahnya. Percuma kan petunjuk terpampang gede-gede, tapi kita nggak bisa baca, benar nggak? Nggak bisa baca, iya. Ya, baca itu baru tahap awal. Tahap berikutnya kita paham. Iya. Karena ada si Rumi, anak saya, dia bisa baca kalimat bahasa Indonesia, berkata. Apa artinya? Nggak ngerti. Tapi bisa baca bisa. Ngerti nggak? Belum. Ngerti itu tahap berikutnya. And then setelah ngerti, dihayati nggak, dipahami nggak, dilaksanakan. Nah itu. Jadi ini panjang sekali agama. Tapi Teh Lin, thank you for sharing tuh, sampai Teh Dini ngirim. Terima kasih, Masya Allah ya. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Teh Tessa. Hatur nuhun, Masya Allah. Dela silakan, mau sharing juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ikutan materinya tadi, tapi nggak apa-apa sih. Aku nanti bisa lihat YouTube-nya. Aku Teh Lin sharing kayak gitu, aku jadi keinget sama diri aku sendiri karena kayak aku senasib sama Teh Lin. Aku juga kembar ya, aku dipisah. Jadi aku dibesarinnya sama nenek aku sampai aku umur berapa ya? 11 tahun. Begitu aku pindah ke rumah mama, aku yang memutuskan sendiri mau pindah ke rumah mama. Terus udah gitu juga mama papa ya di Bandung, aku di Cianjur gitu. Habis gitu pas tinggal di rumah mama itu ternyata nggak seindah yang aku bayangkan untuk tinggal dengan orang tua itu.
Karena mamaku yaitu dia tipikal orang yang dominan, dia mengatur segala sesuatu tentang anak-anaknya gitu. Kalau di rumah nenek aku dikasih kebebasan, tapi aku dikasih banyak ilmu agama ya. Maksudnya dalam arti aku sekolah ini itu agama ya. Sekolah agama, ngaji Al-Quran, terus waktu kecil berkali-kali tamat Quran, terus pokoknya hampir sebagian sisa sekolah aku itu adalah di sekolah agama gitu sama nenek itu. Begitu di mama, dan mama itu dia tuh super galak, super dominan, dia mengatur aku berteman dengan siapa, aku pokoknya kayak di penjara gitu loh Teh. Maksudnya agak serem juga sih kayaknya mau tahu gitu. Jadi pokoknya karena mama tuh suka antar jemput sekolah dan aku boleh berteman dekatnya dengan siapa gitu-gitu. Kemudian juga mama juga yang menentukan semua jurusan anak-anak kuliah gitu. Dan mama itu tentu saja lebih sayang sama adik kembar aku. Jadi adik kembar aku dulu itu yang paling apapun yang dilakukan selalu bagus gitu. Sedangkan aku, apalagi mama punya hubungan kurang baik dengan nenek aku ya. Aku tinggal di nenek yang dari papa gitu. Ibunya papa gitu, mertua. Dan mama punya hubungan yang kurang baik dengan ibu Tapi mertuanya. Kenapa dipisah, Dela, di awal? Aku nggak ngerti. Jadi katanya sih buat nemenin. Waktu itu papa menikah itu, papa sama mama itu menikah muda ya Teh. Jadi beda 7 tahun gitu. Mama 20 tahun, waktu itu baru mau masuk kuliah, tapi ya jatuh cinta gitulah. Udah gitu papa baru 27 ya berarti. Dan papa tuh belum punya pekerjaan stabil. Jadi mama sempat tinggal di rumah tua, di rumah orang tua papa. Dan di situ papa tuh yang kayak berbisnis tapi gagal gitu-gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa penghidupan sama orang tuanya papa gitu. Kebetulan orang tua papa lumayan berada waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa gitu loh, dipisah gitu. Bahkan sempet kakaknya papa itu nggak punya anak, pengen adopsi aku gitu. Tapi sama mama tuh jangan diadopsi katanya gitu. Terus jadi gimana ya, mamaku tuh orangnya dia nggak suka bersusah payah, dalam arti gimana ya. Pokoknya akhirnya dipisah aja aku sama nenek dan adik aku sama mama. Di situ mulai juga tuh dari kecil aku terbiasa dengan dibanding-bandingkan gitu. Tapi Allah tuh lindungin aku ya. Jadi si nenek itu dia nggak pernah membandingkan aku dengan adekku atau nggak pernah jelekin mamah dan papaku gitu. Semuanya terlihat baik di depan aku tentang orang tuaku gitu. Pokoknya aku itu the best nenek yang pokoknya aku pernah ngerasa hidup aku benar-benar jatuh saat nenek aku meninggal. Karena aku kayak ngerasa nganggap bahwa nenekku kayak ibu gitu, kayak mamah aku sendiri gitu. Kadang aku sampai berpikir bahwa ibu itu mungkin bisa melahirkan ya, tapi kasih sayang terbanyak aku dapat itu yang menguatkan aku sampai aku berdiri saat ini tuh kayak nenek gitu. Walaupun mama aku tentu aja jealous ya kalau tahu itu. Karena waktu pas aku tinggal di rumah mama di Bandung, mama itu selalu jealous sama nenek. Aku sampai nggak boleh menghubungi, nggak boleh datang. Terus gitu. Iya, dan itu yang paling aku sedih gitu. Tapi Dela pengen balik lagi nggak? Kan tahu, wah kecewa tuh dengan situasi seperti itu. Aku balik lagi ke Cianjur aku gitu. pengen berkali-kali aku pengen, tapi aku nggak di boleh. situ dan pasti bertengkar hebat. Dan aku nggak mau kedua belah keluarga bertengkar hebat. Karena saat aku kayak liburan nih, aku misalnya udah gede nih Teh, waktu itu SMP, aku saking kangen banget sama nenek, aku naik bus ke Cianjur gitu dengan uang saku yang aku kumpulin. Aku mau pulang. Nggak bilang-bilang mama. Enggak, aku bilang ke mama aku mau main ke rumah teman gitu. Aku ketemu nenek dan aku disayang sama nenek. Nenek tuh tahu banget masakan kesukaan aku apa gitu-gitu. Tapi ya pastilah ya, namanya juga keluarga besar ya. Tahu akhirnya aku ke rumah nenek, aku dimarahin habis-habisan. Terus aku tuh pokoknya masa kecil aku selain dibandingkan, aku dicap anak yang kurang bagus bla bla. Tapi sampai saat aku SMA kuliah itu aku yang suka ngabur-ngabur, tapi ngaburnya aku tuh Teh kemarin coba ke Darut Tauhid, ke Teh Nini, aku dengar ceramahnya dia gitu-gitu, sampai sama Teh Nini dikenalin kayak sekelompok ibu-ibu semua sih, aku masih yang paling kecil untuk ini aku gitu, karena ya aku pengen lari kemana gitu ya, ke nenek nggak bisa karena mereka bisa bertengkar ke siapa lagi, dan aku takut jadi anak yang durhaka gitu. Ini di dalam keluarga sendiri ya, what so called by home ya. Mestinya di rumah tuh kan tenang. Jadi kalau Dela dulu di rumah tidak tenang dong ya, maksudnya gejolak terus. Tenang, tapi saat kecil aku nggak ngerasa nggak apa-apa gitu, sepak gerap kayak gitu, it's fine gitu kalau waktu kecil ya. Tapi justru kerasa sakitnya itu pas saya sudah berumah tangga.
Tapi saya waktu dulu sempat bilang kenapa? sama mama. Terasa sakitnya pas rumah tangga kan udah lepas justru. Justru itu Teh, dia nggak tahu, makanya waktu pas dia ketemu Teteh, itu dia lagi yang ngerasa benar-benar down, sakit hati banget sama apa yang udah mama lakuin. Bahkan dia ngerasa setelah rumah tangga tuh jadi ngerasa ibu itu nggak harus kayak gitu loh. Apalagi ketemu mertua aku tuh super baik, sikapnya seperti nenek aku ke suami aku. Itu malah jadi mengorek bukan lama, kok aku mamahnya nggak kayak gitu. Kemudian saat aku ke anak ya, alam bawah sadar aku kadang bersikap seperti mamahku ke aku. Dan untungnya suami aku, dia tidak tinggal diam gitu. Dia selalu mengingatkan dan marah gitu. Dan satu-satunya pemicu pertengkaran dalam rumah tangga saya sama suami adalah kalau saya bersikap tidak baik kepada anak saya. Walaupun dari situ karena kamu subconsciously ya niru. Nggak sadar loh. Apa yang nggak sadar tercelup oleh paham. Ya makanya jadi akhirnya. Tapi Del, ini kan kita bicara ini ya, penancapan gunung ini. Bicara nggak ayat ini dalam dirimu? Sangat bicara. Diri Allah tuh sedang menancapkan gunung di dalam diri Dela supaya nggak goyang. Nah, apa itu? Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Kayak misalnya teguh pendirian ya. Aku dari kecil sampai aku ngerasa bahwa kalau aku nangis nanti di tahajud aku tuh di sholat aku selalu bilang gini, ya Allah, aku tuh benar-benar selama hidup perjalanan aku sampai umur segini itu bukan orang tuaku yang mendidik, tapi Engkau yang langsung mendidik aku. Jadi orang tua aku ngerasa dia mungkin cara mendidik Allah melalui orang tuaku yang seperti itu gitu. Karena aku teguh pendirian, aku tetap pegang agamaku, tapi ya walaupun misalkan yang pengenalan ke agamanya itu yang nenek aku gitu. Tapi aku ngerasa bahwa ini Allah yang langsung mendidik aku kayak gitu. Dan aku sekarang nggak benci sama mama aku, bahkan aku ingat mamaku tuh udah tua. Aku pengen merubah sudut pandang mamaku, karena mamaku sampai sekarang tuh masih sudut pandangnya duniawi menurut aku ya. Kayak misalkan nama baik itu harus selalu dijaga. Dan nggak peduli gimana pun, apapun, pokoknya nama baik. Tapi siapa sih yang menilai? Dan artinya mamaku melihat masih memperdulikan penilaian orang lain gitu, bukan Allah. Dan aku baru aja yang kemarin nih terakhir ceritanya aku dan papaku tambah lama tambah sewarna gitu sama mama Teh. Jadi ceritanya gini, aku tuh ceritakan sama mama sama papa. Aku kataku aku ini aku udah daftar nih perusahaan, kataku di Perancis gini-gini, masih kecil loh kataku. Terus aku nanti ada project kayak gini, kataku tuh lagi mau ngasih penawaran gitu-gitu. Dan nanti kalau aku deal projectnya aku mau beli laptop kataku gitu. Terus tiba-tiba papaku bilang gini, masa katanya istrinya manajer kok beli laptop harus dari DP. Itu tuh bercanda gitu. Tapi aku nggak ngerti ya. Aku bilang gini, loh Pak, maksud Bapak apa gitu? Papa emang nggak bangga ya kalau anaknya berusaha mandiri? Kalau Aceh mau, kan aku bilangnya Aceh ya. Kalau Aceh mau, Aceh bisa meminta apapun sama suami, tapi Aceh nggak mau kayak gitu. Aceh tuh pengennya ya mandiri ya. Pokoknya kata bercanda papa tuh kayak gitu nggak bagus kata aku, dan itu bikin aku sedih. Dan asli loh Teh, aku ya sedihnya habis dibercandain gitu sama papa nangis. Ngerti. Pokoknya nangis lah, aku nggak ngerti itu apa sih maksudnya gitu loh. Kenapa sih nggak bangga gitu kalau anaknya jadi mandiri, tidak tergantung dengan suami gitu. Ya pokoknya aku ngerasa kadang-kadang suka serba aneh gitu. Dan sekarang adik aku yang kembaran aku yang dulu disayang-sayang gitu, sekarang ada di posisi kebalikannya aku kayak dulu. Dan aku nggak tega seperti itu. Ya, kebalikannya tuh maksudnya gimana? Jadi mama kayaknya sekarang lebih sayang aku gitu loh. Mama tuh udah berubah. Beliau kondisinya gimana sekarang? Sudah menikah? Udah menikah tapi berpisah ya sama suaminya. Itu karena mama tuh gini, mama nggak setuju sama suami kembaran aku. Dia itu pengennya sama yang lain lah gitu. Kalau aku nikah sama suami aku tuh mamaku setuju. Bibit-bebetnya oke lah sesuai selera mama. Karena aku kalau adekku enggak. Jadi dia jadi adekku tuh disuruh mengejar karir, dan dia sih karir udah tercapai ya Teh. Dia udah jadi kaprodi di usia muda gitu. Tapi dia di Batam. Kemudian suaminya di Bandung gitu, terpisah kayak gitu. Terus mama tuh kayak nggak suka sama suaminya gitu. Dan aku tuh nggak tega kayak gitu. Aku yang sampai ke adekku, coba sekarang itu
harus, jadi kajian suluk yang teteh ajarin ke aku coba kasih tahu ke adik aku, kayak misal kita harus menetapkan tujuan hidupmu apa gitu. Nggak mungkin kamu terus-terusan terombang-ambing dengan maunya mama atau maunya siapa gitu. Ayo fokuskan gitu. Aku gitu-gitulah teh. Iya. Dela, saya harus cut sedikit ya nih karena saya mau ada tamu bentar lagi nih. Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi ada abis ini Teh Dini ya, boleh sedikit. Teh Lin, mau itu Teh Dela, itu luar biasa. Coba cara Allah menancapkan gunung di diri kalian masing-masing, seorang Teh Lin, seorang Dela. Dikasih tipe keluarganya seperti itu. Itu spesifik sahabat-sahabat. Apa Allah tidak ada di balik itu? Ada. Every single details dia yang melukis. Every single curve, every single thin and line. Kenapa mamanya begitu? Kenapa papa tadi ngomong gitu sih? Kenapa nggak, oh ya alhamdulillah semoga ya lancar aja, kan enak ya. Tapi kenapa kok dijab lagi gitu? Nah itu. Jadi Del, jangan lihat papahnya ya. Allah tuh pengen, ini lagi ditancepin nih gunungnya. Pokoknya yang baik-baik aja, berdoa sama papa mah. Gitu ya. Sebentar nih, karena saya bentar lagi ada tamu. Iya, tapi ini mau sharing. Thank you Dela. Tadi ini mau nggak? Silakan sebelum bel berbunyi. Baik, teman Teh, assalamualaikum. Seru ya Teh kalau ngomongin ibu ya Teh ya. Iya betul. Saya sih cuma mau ngomong sedikit aja Teh, bahwa seperti yang Teh Lin seperti yang Teh Tessa bilang, bahwa kita kan dikasih ibu, dikasih orang tua tuh udah pasti jalan cerita dari Allah ada apa gitu ya Teh ya. Gitu. Yes. Sebenarnya sih seperti yang tadi mungkin Teh Lin, Teh Dela juga mungkin alamin, mungkin sulit gitu ya, karena saya juga pernah ngalamin sampai yang namanya diusir gitu ya dari rumah, tidak diakui lagi sebagai anak. Minggu depan ya cerita ya, ya depan. Tapi intinya gini Teh, intinya gini, kalau saya tidak diusir sama orang tua saya ya Teh, mungkin saya sama suami saya tidak membuktikan bahwa pernikahan kita itu memang sudah takdirnya, padahal tanda kutip ya kita cuma nggak tahu itu takdir atau bukan, tapi itu yang membuat kita itu selalu ingat bagaimana perjalanan kita. Dan saya dapat mertua juga yang tipikalnya sama dengan orang tua saya Teh, jadi cocoklah, mereka berdua cocok. Tapi alhamdulillah ya Teh, karena mungkin saya punya suami yang hatinya luas samudra gitu, yang bisa meredam, yang bisa meredamkan semua emosi saya. Jadi alhamdulillah Teh, ada aja gitu ya orang tua itu yang alhamdulillah sayang sama kami tuh, sayang gitu ya Teh ya, sayang sekali gitu. Ada aja tetangga gitu sampai kita tuh dapat warisan dari kanan kiri gitu loh Teh, istilahnya gitu. Jadi ya kalau seperti yang mungkin Teh Tessa bilang, kalau saya pikir-pikir sekarang ini ya Teh ya, dikasih orang tua juga mungkin pembelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama kali gitu ya Teh ya, kepada anak kita kali ya. Jadi kita anggap aja itu pelajaran dunia kita lah gitu sebagai orang tua gitu. Jadi saya sih nganggapnya itu aja. Dan saya emang selalu seperti kata Teh Tessa bilang, ridoin aja deh. Saya juga gitu, ridoin aja deh orang tua saya kayak gimana, ridoin aja. Habis mau bagaimana lagi gitu kan, saya juga nggak bisa nolak. Mungkin saya juga nggak sempurna di mata anak-anak saya gitu. Jadi ya sudah, saya terima aja ya, alhamdulillah ya sekarang baik-baik aja. Kadang-kadang ya memang ibu saya misalkan ngomong ini ngomong itu, dan alhamdulillah Teh, walaupun saya pernah diusir betul-betul ya Teh, diputus hubungan, betul diputus hubungan karena saya ingin menikah dengan si akang ini, padahal akang ini tuh pada masuk Islam, sunat, sholat dan sebagainya, tapi dianggapnya nggak diterima. Tidak masuk kategori mereka, dianggapnya seperti itu ya. Itu, tapi memang itu jadi perjuangan. Wah, ini seru. Chapter tersendiri nih ya, Teddy ini. Oke. Jadi ya, ini kita kehidupan. Aduh, terima kasih seru. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk yang berbagi hari ini. Semua itu bicara topiknya tentang orang tua ya. Belajarlah dari Ibrahim alaihissalam. Bapaknya itu pembuat berhala. Kegedugna gitu ya, jadi bukan hanya menyembah berhala, pembuat yang bikin berhala, tapi beliau begitu santun kepada ayahnya. Semua jadi itulah, kita akan selalu diuji dalam kehidupan, bagaimana kita menyikapi. Agak complicated memang kalau sama orang tua karena begitu dekat ya. Terus juga kita punya ada adab yang harus kita jaga sebagai seorang anak. Dalam Al-Quran tuh jangan berkata gitu, dalam arti jangan sampai menyakiti hatinya. Kita tersakiti nggak apa-apa, tahan. Menahannya hati kita dibalas. Jadi kalau kita membelai rambut anak kita, itu seperti kita membelai rambut cucu.
Karena apa yang kita lakukan sama anak, dia akan lakukan sama anaknya lagi, gitu. Kita ini jihad memotong rantai kepedihan orang tua. Mungkin mereka belum bisa cope dengan situasi. Seperti saya bilang ya, di balik semua perilaku itu, kenapa seorang bapaknya Della bisa kayak gitu, ibunya seperti itu, mesti dia melalui sesuatu yang terbentuk di dalam dirinya masa kecilnya seperti apa. Once we understand that, we can be more accepting. Oh Bapak, seperti saya menerima ibu saya yang nggak pernah bilang I love you, yang nggak pernah bilang selamat ulang tahun. Begitu saya paham masa kecilnya demikian, saya jadi tambah sayang sama dia. Saya jadi bisa, dulu saya sakit hati gitu, kok mama nggak cuek begitu ya, I doubt her gitu. But once I understand, saya makin sayang. Oh, cara dia beda, because she simply never learned that. Jadi apapun yang terjadi, ini jihad kita, kepedihan yang orang tua pass on gitu harus diputus. Kalau di situ putus, jadi kita akan estafetkan hal yang lebih baik. Gitu. Semoga bermanfaat hari ini. Itulah masih kita satu ayat nih luar biasa tadaburnya ya. Insya Allah minggu depan kita korek-korek lagi nih Teh Dini ya. Tadi Teh Della juga belum selesai tuh. So stay tune. Insya Allah minggu depan kita gabung lagi. Semoga masih ada usia. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya pamit dulu. Hatur nuhun Tessa, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tessa semuanya.